Backboners! Shalom, ketemu lagi nih sama gue Kezia. Gue Jovanka. Ya nih Kes, apa kabar nih Kes? Gue mah selalu luar biasa dong, sama seperti biasanya. Lo gimana nih Jo? Puji Tuhan, gue baik. Kenapa nih Kes, kita bisa pindah ke Zoom Kes? Kayak anak sekolahan ya kita nge-Zoom ya. Iya sih, ini kan karena Jakarta kan PSBB lagi nih, jadi kita balik lagi nih di Zoom gitu loh Jo. BTW lo sama kayak PSBB gini, lo keluar rumah gitu nggak? Keluar rumah sih Ja, tapi yang bener-bener kayak penting gitu loh, yang mengharuskan gue untuk keluar rumah. Tapi tetap juga menjaga protokol kesehatan, kayak misalnya pakai masker, abis itu jaga kebersihan, kayak cuci tangan, terus bawa hand sanitizer gitu. Kalau lu gimana Ja? Sama, gue juga sama sih kayak lo. Kayak kalau keluar tuh buat penting-penting doang, tapi tetap jaga protokol kesehatan, karena itu penting banget sih. Iya nggak sih? Iya kan? Iya benar. BTW nih Jo, kan lagi rame nih sama yang namanya games Among Us kan. Lo main gak tuh? Gue main sih, cuma awal-awal doang. Kayak misalnya gue main Among Us cuma 2 kali doang. Karena kan gue Aduh, anaknya gak suka main game kenapa tuh? kan. Iya, gue gak suka main game. Terus gue anaknya juga bosenan. Jadinya gue, gimana ya, kayak gak suka Aduh. Among Us gitu. Kayak gawat sih yang jadi pacar lu Jo. Sumpah deh. Kayak Aduh. lo kan orangnya bosen, jadi buat pacar Jovanka harus cari kayak referensi baru supaya Jovanka gak bosen sama lu. Harus cari referensi baru. Harus kayaknya. Kalau lu gimana nih, Ja? Gue main sih sama teman-teman gue, cuman gue nggak bisa jadi impostor. Gue tuh orangnya nggak bisa bohong Jo. Lu liat dong muka gue tuh muka kayak suci gitu, jadi gue nggak bisa bohong. Iya. Oke. Ya lah. Oh Oh ya iya. BTW nih, BTW kan setiap departemen tuh sekarang punya Instagram loh Jo. Udah tau belum? Oh, belum tuh. Apa tuh? Jadi kalian tuh harus pantengin Instagram kidsministry.dm, teensministry.dm, ada apa lagi sih Jo? Oh, ada youthministry.dm, yang pro.dm, sama yang pro.vtb. Itu harus banget dipantengin setelah nanti ibadah, karena bakal ada hal penting yang bakal di-share di Snapgram-nya nanti. Iya, ada hal sesuatu yang baru ya, Ja. Udah tau belum nih sesuatu yang barunya itu apa nih? Aduh, itu tuh yang belum gue tahu tuh. Apa sih emang Jo? Nah, namanya prayer box. Gak tau belum nih prayer box apa nih, Ja? Nggak tahu gue. Apa tuh? Coba jelasin. Boleh. Prayer box itu adalah, jadi kalian harus bisa ngirimin permohonan doa gitu loh. Kayak misalnya kalian mau minta didoain buat jodoh. Nah, boleh tuh, Ja. Boleh. Terus Jodoh. apa lagi contohnya? Habis itu buat ulangan, ujian gitu. Terus pekerjaan, itu juga bisa. Nah, Buat nama juga kalian, bisa dong. iya bisa. Kita bisa rahasiakan gitu loh. Jadi kita bisa jaga rahasia gitu. Jadi nama kalian gak akan pernah disebar ke orang-orang kayak gitu. Nah, Berarti prebox aman dong. aman. Nah, prebox itu adanya di setiap akhir ibadah. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai ibadah nih, kalian langsung nih ke Instagram kita nih yang tadi departemennya itu. Kalian bisa langsung kirimin permohonan doanya gitu. Oh, berarti harus banget dipantengin kan? Harus banget dong, itu harus banget sih. Itu udah fix. Oke guys, so jangan lama-lama lagi, kita mau ibadah, siapin hati kalian, diri kalian, fokusin sama Tuhan. God bless. Happy Sunday! Dadah. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me.
You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still and found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your foe, still your love for me. You've been so, so good to me. And I felt no worth, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still and found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still and found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh,
deserve it. Still you give yourself away. Holy, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Dan mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban
syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai Shalom Backboners. Luar biasa banget nih, hari ini kita punya konsep yang berbeda. Dan gue berharap kalian enjoy hari ini dan tetap berada di channel ini. Jangan kemana-mana dulu. Kalau kamu merasa muda, harus tetap di sini, oke? Nah, hari ini gue ada satu orang, menurut banyak orang katanya menyebalkan sih. Tapi menurut gue biasa aja. Oke, bercanda. Langsung aja ada. Kenalin diri sendiri. Oke, semuanya gua Enggak ada Jerem. Yoi. Sebelumnya tunggu, gua mau nanya dulu. Iya. Ini gimmick ya? Kan Enggak. ngomong ke mic ini dari tadi di depan mic-nya. Ha-ha. Kan nggak dicolok ya? Kan nggak dicolok loh ini. Enggak, Anda salah pegang kabel. Masalah pegang kabel. Salah pegang kabel. Itu kabel dari mana? Di bawah ada dari nyambung ke sini, nggak dicolok nih. Iya. Getok dulu. Bunyi kok. Tes. Iya, Bunyi. oke. Nah, hari ini kan kita mau bahas satu topik yang udah dikasih. Iya. Ketawa mulu gak? Temanya praise. Praise. Oke. Tapi sebelum praise, kita main worship game dulu. Oh, games dulu. Kita main game Kirain dulu. mau PPU ya, mau worship dulu gitu. Enggak. Oke. Nah, lu punya TikTok gak sih? Punya. Punya ya? Berapa followers? Enggak, gua ini tapi jadi gua install aja. Oh, install, tapi tetap buka. Waktu itu gua buka deh. Jadi waktu itu buat itu kayak lomba. Kantor gua ada lomba TikTok. Nah, gua sih punya TikTok followersnya 1. Diri lu sendiri. Iya, FYI. Second account lu. Nah, itu ada game. Mm-mm. Nah, gua sering buka TikTok tuh karena lihat-lihat yang lucu-lucu. Lu tau gak sih main Johnny itu? Wah, nggak tahu tuh. Taunya semua yang gerakannya begini-begini. Gini. Iya. Nah, kalau gua tuh sering buka pertanyaan-pertanyaan. Contoh nih, sebelum kita main Johnny. Kayak warna kain ini apa?
Hitam. Malam itu biasanya berwarna Gelap. warna hitam. Warna hitam ya. Biasanya warna. Iya, iya. Rambut lu warnanya? Hitam. Kelelawar tidurnya? Malam. Salah. Kelelawar Bener. tidurnya siang. Oh iya. Oh, oke. Ya benar. Sip, Nah, kayak sip, gitu-gitu. Ada juga nih, susu warnanya apa? sip. Putih. Ini warnanya apa? Putih. Sapi minumnya? Susu. Salah. Iya dong. Air putih. Lah emang nggak ada sapi minum susu? Ada anaknya. Ya udah. Ya udah, main nih ya. Iya boleh. Fokus lu. Oke. Lihat. Kayak gini. Kalian juga bisa lihat nih. Johnny. Wuh. Johnny. Johnny. Coba lu. Apa gue begitu juga? Ikutin juga, bisa bener apa salah? Sama nggak sama kayak gua? Johnny. Johnny. Salah. Lihat lagi ya. Gemeteran gua. Johnny. Wuh. Johnny. Coba. Game-game gini tuh memancing emosi. Sabar ya. Coba pasti bisa. Johnny. Johnny. Salah. Johnny. Wuh. Johnny. Emang lu ada masalah apa sih masih Johnny? Gampang sekali lagi ya. Kru juga bisa tuh kru. Johnny. Wuh. Johnny. Kan? Johnny. Salah. Teman-teman di rumah juga bisa coba nih. Johnny. Wuh. Johnny. Jangan lupa tag di Instagram ya. Bisa nggak? Coba deh nama Johnny mana deh, ayo deh. Udahlah kalau gitu langsung aja lu praise. Nanti gua kasih tahu jawabannya. Ya udah, lu masuk worship ministry nih. Bener kan? Sama kayak gua. Oh masih ya, iya masih. Iya, masih kan. Udah Menurut- lupa soalnya kan udah Ya udah beberapa bulan nggak pelayanan kan Iya. ya. Lupa jadinya. emang nggak pelayanan. Yakin? Nggak pernah diajak, dikasih jadwal nggak pernah. Iya, tolong dikat ya. Oke guys. Nah, lu kan masuk worship ministry sama kayak gua. Menurut lu praise itu apa sih? Praise itu Sekarang kita agak serius ya kan. Padahal nggak bisa nih. mau bikin enak, Iya. bikin santai gitu ya. Iya. Praise itu loh, momen dimana WL maksa orang buat lompat-lompat. Terus tepuk tangan. Gua juga kayak gitu Iya. biasanya. Kalau jawaban seriusnya apa? Jawaban seriusnya ya WL lagi kan jadinya. Praise itu ungkapan sih, lebih kayak ungkapan. Kan praise itu memuji ya. Yang memuji Tuhan, ungkapan kita karena kita merasakan kebaikan Tuhan, jadi kita memuji Tuhan. Oh gitu. Ya, kayak Daud kan merasakan kebaikan Tuhan, dia jadi memuji Tuhan tuh, dia buka baju, lompat-lompat, nari-nari buat Tuhan, sampai dikira orang gila kan. Kita nggak kayak gitu ya? Enggak, harus sampai situ sih, Harus. sampai situ. Iya. Mau dicoba? Jadi kan WL nih, lagi nge-WL sampai buka baju gitu, lompat-lompat. Boleh kan? Boleh sih, ide yang baru. Ide yang baru kan ya. Selama baca Mazmur nggak pernah tuh tahu kalau gitu. Tapi Itu gimana? kalau ada kok ayatnya. Itu Tapi kalau apa? kalau di sering ini gak sih lihat video klipnya Hillsong yang And Free? Pernah dulu waktu disuruh WL bawain yang free, gue nonton itu doang. Sampai sekarang nggak pernah. Iya, kalau di luar kan mereka suka bikin kayak summer camp gitu. Oh iya. Lagi camp kan panas gitu, di Iya, musim di luar. panas pakai Cuma pakai apa? kutang. Iya Iya benar. Terus lompat-lompat. Mungkin gue yakin sih pasti ada aja yang buka baju lompat-lompat gitu. Iya. Tapi cowok. Iyalah. Di kita nggak bisa ya. Sebenarnya bisa kali di pantai gitu buatnya. Beda sih, kalau bule rata-rata suspek aja, kalau kita kan kebanyakan ya begitu kan ya, Budaya kali kayak gitu. budaya ya. Budaya sih spek. Bayangin seorang Lincoln buka baju lompat-lompat muji Tuhan gitu. Oh, kemuliaan dong terjadi. Iya. Kan seluruh dunia gemetar. Yang nonton gemetar semua ya, yang lihat aduh. Lu ngomongin orang lu, nanti dia nonton di belakang gue soalnya. Oh iya. Ya gitu. Lah, apalagi gue mau nanya. Gue nggak punya bahan lagi sih. Nanti kata aja nggak apa-apa. Praise ya, praise. Kalau menurut gue sih praise itu apa ya? Dulu sebelum gue kenal Tuhan, gue taunya praise di ajang gue lompat-lompat dong.
Jadi menurut gue ibadahnya gue itu adalah praise. Gue paling gak suka worship dulu. Karena terlalu khusyuk. Bukan terlalu khusyuk. Apa tuh gimana jadi? Gue pergi langsung ke rumah bapak. Tidur. Iya. Gue gak bisa. Berarti Dulu. bagus dong. Nyaman di dalam hadirat Tuhan. Iya, tidur di dalam hadirat Tuhan. Itu bagus sih sebenarnya, baik. Nah kalau praise itu dulu, maksudnya kayak ibadah gue tuh di praise gitu. Gue sukanya lompat-lompat kayak orang gila. Tapi beda dengan persepsi anak muda zaman sekarang gak sih? Kenapa? Ya berapa banyak zaman sekarang ya kayak lu nih kan WL. Ngerasain gak sih kayak umuran remaja zaman sekarang kan kebetulan kita udah gak remaja lagi ya. Iya. Kita kan udah gak remaja ya. Apa dong kita Pos sekarang? remaja. Oke. Pos remaja. Oke. Ya. Menurut gua yang gue lihat sih mereka udah nggak gitu. Kalau maksudnya kalau zaman kita dulu ketika kita press kita seneng, kita mau ekspresiin karena seru, bawaannya seru. Betul. Tapi serunya anak zaman sekarang tuh udah bukan begitu lagi. Bedanya di mana? Kalau gua dulu ya waktu zaman youth dulu yang kalian orang-orang kalian itu loh. Masih zaman sumur bor, gua kan pernah datang sekali tuh. Sekali diajak waktu itu apa sih? Change 1 apa? Sumur bor, udah nggak di sumur bor itu kan semua di lantai 3. Oh lantai 3. Gue pertama kali terus ada main injak-jak balon, terus kemudian change. Ah, Change itu kan dapat gelang tuh change berapa tuh? satu. Nah ya gue datang itu. Terus kalau zaman youth itu kan kalau press tuh sampai apa? Naik di belakang gitu, lompat-lompat bareng-bareng. Dulu. Iya, dulu. Dan gue ikut-ikutan. Nah kalau sekarang gimana? Ya kalau kita ngeliat anak remaja zaman sekarang udah nggak begitu lah sih. Tapi kalau pengalaman gue gini loh. Kalau apa ya? Mungkin karena kan praise ini bentuk ungkapan kan. Ungkapan kita muji Tuhan. Ya anak zaman sekarang mungkin menurut mereka ungkapan itu nggak cuma di praise aja. Mereka bisa ungkapin dari hal yang lain. Contoh. Tunggu, sebenarnya gini dulu sih. Biasa kalau yang namanya praise kita nggak bisa pisahin sama worship sih ya. Worship kan penyembahan. Menurut gue pribadi yang namanya memuji menyembah Tuhan tuh nggak hanya di dalam praise and worship. Kita ibadah setiap hari nyanyi, menyembah gitu. Nggak gitu doang. Tapi juga bisa dari ya hidup kita. Hal yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita lakukan tuh bisa menjadi bentuk praise and worship kita gitu. Oh apa yang kita lakukan gitu. Mungkin anak muda zaman sekarang seperti itu. Mungkin. Iya. Mungkin. Karena kalau gue lihat juga begitu sih. Maksudnya kayak gue kan WL nih. Maksudnya ada beberapa kali waktu zaman dulu ya beda. Kalau zaman sekarang tuh udah rame banget. Mungkin zaman dulu mereka masa-masa transisi mungkin. Dan gue juga nggak dikenal. Puji Tuhan sekarang terkenal gitu. Terkenal ya. Iya, lumayan. Nah minggu ini WL di ibadah umum. Iya. Siangnya khotbah di kids, Di teens gitu. Di youth. Minggu Sorenya depannya WE lagi gitu. luar biasa emang. Kalah Roh Kudus. Gue maha hadir namanya. Hati-hati loh, bisa petir siapa tahu bisa nembus ruangan kan ya. Nanti ngerjain editor ya. Nanti tolong dong hadirin petir-petir. Nah, kalau gue WL dulu tuh waktu awal-awal ya. Tahun 2015 gue baru mulai WL, tapi belum di gereja tuh. Gue masih nggak mau tertanam di gereja. Jadi WL-nya tuh di kampus-kampus. Persekutuan doang gitu. Betul. Okay. Terus kayak ya organisasi-organisasi lah. Kemudian 2016 baru join tuh di gereja. Langsung join worship ministry. Dulu bukan worship ministry, namanya apa sih? Tim PW. Tim PW ya. Yeah. Nah dulu kemudian jadwal pertama kan harusnya kita awal-awal singer ya. Gue langsung WL. Sombong. Di teens jam 9 sama jam 11. Widih. Gue nggak tahu lagi teens itu jam 9 orangnya kayak gimana. Ya gue mikirnya asik aja sama kayak gue di kampus kan. Gila, parah banget. Waktu awal-awal itu karena gue nggak ngerti sistemnya seperti apa kalau di gereja, gue nggak tahu apa cara ngajak anak-anak gitu loh. Ya gue kayak memaksa. Akhirnya gue nggak menikmati. Dan laporannya ke worship ministry, WL ini nggak bagus ya, WL ini nggak bagus ya gitu jadinya. Waktu itu yang dimarahin sih singernya ya. Guanya enggak. Ya udah, tapi lama-lama gue lihat udah jauh lebih baik daripada dulu. Karena kan udah pada gede-gede tuh 2016, sekarang udah 2020. Udah 4 tahun, udah bagus sih.
Iya sih, gue lebih ke situ sih maksudnya. Ya mereka buat mengungkapkannya nggak lewat itu doang sekarang. Iya, nggak lewat nyanyi doang berarti ya, sama betul. teriak-teriak. Dan kalau memang benar setiap hal yang kita lakukan adalah ungkapan kita untuk memuji, mengucap syukur ke Tuhan, justru lebih bagus sih. Maksudnya nggak cuman dari praise and worship ya. Bukan berarti ini membenarkan kalau gue udah ungkapin pujian penyembahan gue ke Tuhan lewat misalnya sekolah gue, nggak berarti gue ke gereja gue nggak perlu muji nyembah Tuhan lagi, nggak begitu. Cuman bayangkan kalau setiap hal yang kita lakukan benar-benar kita lakukan sepenuh hati, dan itu jadi bentuk kita untuk memuji menyembah Tuhan karena Tuhan tuh udah terlalu baik buat hidup kita. Betul. Kayak kita sekolah, kita kuliah, kita belajar, kita kerja gitu. Misal sekolah deh, kita ujian, kita ulangan, kita nggak nyontek, kita belajar benar-benar sungguh-sungguh, dapat nilai yang baik. Kayak dengan dasar Tuhan tuh udah baik loh buat gua udah dikasih otak, tangan, kaki, mata, kuping yang lengkap, semuanya. Iya, semuanya lengkap. Gue dapet di rumah gue keadaan yang baik untuk belajar. Gue mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan cara gue ujian, gue belajar serius, dan gue juga gak nyontek gitu. Oh iya, ada juga dengan kayak gitu ya. Itu kan tindakan dia sebenarnya membalas kebaikan Tuhan kan juga bisa. Betul. Gitu menurut gue. Betul. Nah, gue keinget satu nih pas lu ngomong kayak gitu. Menurut lu nih, maksudnya kan kebanyakan orang karena sudah lama mungkin di gereja gitu, jadi ada banyak orang yang gampang banget tuh menghakimi, apalagi kita anak muda tuh gampang banget menghakimi. Kalau contoh ada yang datang di praise worship tuh cuman yang kayak begini doang, biasa aja gitu, nyembahnya cuma tutup mata sampai nggak nangis. Sedangkan orang yang sudah lama di gereja itu biasanya kan nyanyi tuh sampai lompat-lompat, terus kalau penyembahan sampai nangis-nangis. Akhirnya yang terzolimi itu orang-orang yang tidak mengekspresikan itu. Gue langsung sebut nama aja, nggak perlu takut ya. Lu pernah lihat Ibu Sri nyanyi nggak? Pernah lihat praise dia kan? Iya. Dia kan orangnya kalem, betul. pendiam, beda sama Pak Alex gitu. Nah, menurut lu Ibu Sri antusias nggak dalam memuji Tuhan? Antusias. Mungkin ekspresi kali. Iya. Memang orangnya begitu. Iya. Ini ngomongin ibu nih. Iya kan, gue kan main bass gitu, gue kan duduk di depan panggung gitu, gue bisa lihat direct, biasa langsung ke tempat pendeta kan, Alex sama Bu Sri itu gitu. Betul. Bu Sri itu walaupun ya emang orangnya kan kalem bawaannya, tapi ketika nyembah, lu bisa tahu kok walaupun kalem tapi nyembah dia serius gitu. Betul. Sama memujinya. Mujinya serius gitu. Iya. Sepenuh hati, itu kelihatan. Iya, jadi makanya gue tuh kayak udah maksudnya membatasi nih, gue tuh kayak gitu, maksudnya membatasi dengan orang-orang yang gampang tuh ngomong, ih dia nggak lompat-lompat ya, dia nggak ketawa-ketawa ya. Lah gue langsung kepikiran kayak Ibu Sri waktu itu, Ibu Sri yang kalem gitu, nanti mereka bilangnya apa ya? Kan dia maksudnya Ibu Sri waktu Ibu Sri tuh sering ketemu gue tuh di Umas. Nah Umas kan kebanyakan sukanya dangdut gitu kalau praise. Jadi mereka nggak perlu lompat tapi nari. Iya betul. Nari. Nah, kalau Ibu Sri memang dari awal pertengahan hingga berakhir ekspresinya begitu. Dan kalau ada orang yang maksudnya yang sering menghakimi ya, ngomongnya susah banget sih, menghakimi kayak gitu kan kayak ini berarti dia terperangkap di dalam zona gereja. Iya. Menurut lo? Iya sih, banyak orang kayak gitu. Kalau teman gue tuh namanya Giovaldi. Dia selalu nekenin gini, belajar untuk ngertiin orang lain, jangan mau ngertiin aja. Oh. Nah, dari hal itu gue ya gitu, misalnya gue lihat seseorang, misalnya dia lesu gitu, misalnya ada seorang namanya Jerome, hari Minggu dia ibadah lesu banget gitu, lemas. Ternyata kan lu nggak tahu apa yang dia lakukan. Oh ternyata Jerome baru tidur jam 6 pagi karena dia menyiapkan materi untuk ibadahnya hari Minggu itu. Ya kita nggak pernah tahu ya. Kita kan nggak tahu apa yang telah dia lakukan sebelum dia datang ibadah, dan dia datang dengan keadaan lelah, letih banget, lemes, padahal dia udah membayar waktu berapa banyak. Betul, untuk mempersiapkan ya. Oh iya, jadi memang dalam memuji Tuhan mengekspresikan itu justru masing-masing gitu. Masing-masing. Jadi kita lihat diri kita sendiri aja.
kan hubungan pribadi kita sama Tuhan kan Betul. pribadi, bukan. Karena masuk surga nggak bareng-bareng ya, Iya betul. nggak gandengan. Kan juga ngomongin tentang lagu sih, lagu kan kita kalau pres kan ada lagunya nih, kita nyanyiin Oh, sebuah iya. lagu kan kalau di gereja. Mungkin aja kenapa orang nggak kan lagu ini seharusnya tercipta adalah dengan caranya ya, menurut gua pribadi sih, menurut gua pribadi. Tunggu. Sebelumnya gini, gua kan kenal teman-teman gua tuh ada beberapa yang jadi pengkhotbah muda di HLPI. Gua Ya. dong salah satu. Iya. Nah, salah satunya tuh pernah bilang ke gua ya, entah dari dia atau siapa yang khotbah itu, dia bilang, Pak Alex bilang kalau khotbah itu mulai awalnya adalah dari yang kita rasain. Iya, Pengalaman dari pribadi. gua, iya. Benar Selalu kan? dibilang kayak gitu. Ya. Menurut gua termasuk juga dengan lagu-lagu diciptakan sama seseorang. Mostly kan harusnya itu dari pengalaman pribadi dia. Nah, dan terciptalah sebuah lagu. Kan itu dari pengalaman pribadi dia, dari ayat-ayat yang dia dapat jadilah sebuah lagu. Kan belum tentu lagu yang dinyanyikan adalah hal yang lu rasakan. Betul. Atau mungkin lagu yang dinyanyikan adalah sangat berlawanan dengan Diri lu. dia. Kayak gue lagi ngerasa gimana dinyanyiin kayak gini nih. Kan malah mungkin lu ngerasa kesindir malah nggak seneng gitu, apa jiwa lu menolak gitu seakan-akan, kan bisa aja. Sehingga ketika ibadah ekspresi dia tidak keluar. Kayak gitu. Gue sering sih maksudnya menghadapi yang kayak gitu. Kalau di ibadah anak muda enggak tuh, tapi kalau di ibadah umum yang gue agak susah gitu loh. Kenapa? Karena di sana kan semua range umur ada ya, dari muda Iya. sampai tua ada, dan gue harus apa Apalagi namanya? kalau di Grand tuh. Di Iya. Grand, di Palem. Ya. Gue harus ngatur lagunya kan cukup bingung nih. Mau gue terlalu muda gue nanti dikomplain. Pernah gue bawa di satu ibadah umum Inggris semua. Kertas komplainan kan sebelum itu masuk ke kita juga kan. Iya. Maksudnya kayak, oh jangan Inggris semua gitu. Gitu. Jadinya itu luar biasa, kayak membuat gue kayak nggak maksimal gitu loh. Menurut gua. Nah, ada juga yang ibadah umum tuh yang request lagu. Request lagu. Iya, jadi dari tempat ibadah, ada di gereja kita, ada juga dari gereja lain kalau ngundang gitu. Mereka request, Kak bisa bawa lagu ini enggak? Oh gitu, kenapa? Soalnya lagi ini gitu-gitu. Dan karena gue belum mengalami atau jadi gue kalau ada lagu baru atau lagu yang di request, gue kayak pokoknya setiap hari nyanyiin. Gue saat teduhnya pakai lagu itu biar gue mengalami gitu. Cuman tips sih buat teman-teman WL ya, kalau memang dapat lagu baru atau dapat apa tuh namanya requestan tuh, terus padahal kita nggak ngalami nih, kayak hari ini seminggu ini gue suka cita terus, tapi dapat lagunya yang bentuklah aku, Pandang wajahmu. iya, dan berseru gitu, banyak masalah kelihatannya. Gue nyanyinya senyum-senyum nanti kan. Tapi ya di situ maksudnya kayak, oh gue cari nih satu momen di mana gue pernah di posisi itu. Bisa. Gue cari di situ. Tapi kalau memang dadakan, pernah tuh WL-nya juga dadakan, terus dikasih lagunya juga menggantikan WL dan pemusik udah latihan. Jadi harus nyanyi lagu itu. Pernah kejadian WL-nya sakit dadakan. Nah, kan sakit. iya. Nah, nyanyinya itu, pertama lagu baru, gue harus menghafal dalam beberapa jam. Kedua, gue nggak mengalami lagu-lagunya gitu loh. Puji Tuhan, buka masker. Nah, disitulah gue kayak, wow, gue harus, kalau dalam dunia pekerjaan gue harus ekstra banget nih ngejalanin worship leader ini. Iya. Gitu. Ternyata ya, tapi semua Tuhan sih. Iya, Benar nggak sih? Ketika kita mau menyembah dan memuji Tuhan, pasti itu semuanya sebenarnya ekspresi untuk Tuhan. Ekspresi betul. Betul. Jadi betul kata lu tadi, perbuatan kita, apa yang kita lakukan memang benar. Cara mereka juga ada yang buat Tuhan. Terus kayak ekspresi cuma manusia gitu ya, berarti yang bisa menghakimi. Lu mau lompat-lompat atau enggak, lu senyum, ketawa atau enggak, lu nangis atau enggak, itu manusia biasanya ya. Tapi di mata Tuhan kan kita nggak tahu tuh, Tuhan lihat hati kita kan, bener nggak sih? Iya betul. Ada orang yang cuman kalem pas praise ya, pas praise lompat-lompat dia enggak, tapi kan kita nggak tahu hati dia kayak gimana. Kalau ngomongin tentang misalnya kayak kita penyembahan itu
bagus gitu. Buktinya gue melihat ada beberapa anak gitu, mereka main Mobile Legend bareng. Sambil denger lagi waktu itu Yesua di YouTube kan, banyak tuh lagi main Mobile Legend, background musiknya Yesua, tapi pas main pip 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 gitu, tuh ada gitu loh. Jadi penyembahan kita itu belum tentu juga menandakan kalau orang yang penyembahannya kayak gimana gitu, juga menurut gua nggak menandakan kalau orang itu juga kayak kudus banget gitu. Iya, justru ada pernah anak murid aku pernah bilang, gue terpaksa harus ikutan nangis kok gitu. Ikutan ketawa kok, padahal bukan diri gue. Karena ada kan orang yang mungkin dia intro banget, nggak berpengaruh sih, mungkin kayak dia malu atau gimana. Ada dia karena malu cuma dia sendiri, takut berbeda, akhirnya dia maksa kayak lompat-lompat, nangis. Dia sambil bilang, Tuhan gue gak kurang cinta, malu ya kok mereka nangis gue enggak gitu loh. Kadang ya kayak gitu sih, mungkin kita harus buka ini semuanya di pikiran kita. Iya. Buat anak-anak juga. So hari ini adalah memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan bisa dalam segala hal. Ya, tergantung diri kita. Tergantung diri kita. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Bukan tentang orang lain, tapi tentang Kita sama dan Tuhan. Itu ya. Betul. Ya udah. Oke. Johnny masih ingat? Johnny. Kan udah emosinya udah hilang. Nah, Lu balikin lagi emosinya gitu. Coba dulu sekali. Enggak udah. Kecuali lu mau kasih tahu jawabannya apa. Gampang. Apa tuh? Nanti aja di Instagram. Siapa tahu nanti gue bakal bilang nih sama anak-anak youth, teens, yang pro, yang udah bisa jawab, bisa tag tuh. Johnny. Tag IG gua gitu ya. Tag IG-nya Jerem juga. Pasti ada kok harusnya di sekitar sini nih, ntar muncul nih. Iya, tiba-tiba hari Minggu. Kalau nggak ada ntar di tampilannya IG gua kita carilah editornya. Lupa gua namanya siapa. Ya. Nanti gue minta ke dia Oke. bikinin videonya. Selesai ibadah ini ya, Siap. tolong tag. Oke, udah. Oke. Thank you Jerem buat sharingnya hari ini. Thank you juga udah diundang ya. Iya. Luar biasa. Saya tuh YouTuber terkenal di mana-mana. Lu bisa cek di GBIDM. Ada ya di mana aja ya. Di mana aja? Di PPA ada, di Kids ada, di Umum ada. Ada. Untung Umas nggak buka YouTube. Waduh. Oke, thank you banget hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah apa yang kita bicarakan hari ini tuh berguna buat nusa dan bangsa. Amin. Buat Luas kita semua. Ya, luas. Bukan yang nonton YouTube nggak tahu siapa yang bisa Betul, nonton. siapa tahu kita 30.000 viewers. Amin. Oke teman-teman semua, jadi memuji dan menyembah Tuhan itu bukan cuma berekspresi tertawa, melompat-lompat, tapi setiap orang punya karakter yang berbeda, setiap orang punya cara yang berbeda. Nah, kamu tipe yang seperti apa memuji Tuhan? Biarlah ketika memuji Tuhan kamu selalu meninggikan nama Tuhan. Sekian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera serta sukacita yang berlimpah
mengalir bagi setiap kita dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita. Dan biarlah kasih karunia Tuhan juga dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta perantaraan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin.